Oke, selamat malam buat kita semua. Kami dari kelompok PBL TRPL 409. Di sini kami akan memaparkan hasil luaran kami dari luaran 1 sampai 6. eh, apakah aplikasi kami menerapkan integritas sistem dan integritas data. Pada integritas sistem kami menerapkannya dan buktinya pada autentikasi token sesi plus check is aktif atau is banned via request, RBAC via require role, user DB terbatas mencegah drop atau alter. Alasannya agar aktor sah yang dapat mengubah stat sistem sehingga operasional tetap stabil dan akurat. Pada integritas data, juga ini kami terapkan. Buktinya itu pada alur laporan ke verifikasi admin. Pada kamera, eh, menang atas laporan user, prepared statement mencegah manipulasi via SQL, request kamera diverifikasi API. Alasannya itu untuk supaya data status parkir divalidasi server dan lewat alur crowdsourcing sebelum ditampilkan. Oke, jadi kita masuk ke persyaratan autentikasi. Seluruhnya di sini telah diterapkan pada sistem kita untuk tiga tingkatannya ada end user, administrator, dan super user. Untuk end user, dia setelah diverifikasi kredensialnya di login PHP, sistem menerbitkan token session acak 64 karakter hex agar hanya akun terdaftar yang bisa diakses, fitur utamanya. Untuk administrator, dilindungi fungsi require role admin dan super admin. Pada file endpoint-nya seperti admin, set slot, PHP, memastikan fitur pengelolaan parkir hanya bisa diakses oleh admin. Oke, untuk super user-nya diterapkan via setup admin.php yang khusus dibatasi hanya bisa diakses via localhost untuk membuat akun super admin di awal dan mengelola hak aksesnya tingkat lanjut secara aman. Oke, kita lanjut ke Oke, di sini ada luaran satu ya, dengan poin persyaratan otorisasi. Pertanyaannya, apakah diterapkan counter access untuk memastikan otoritas identitas yang terautentikasi pada sumber daya? Ya, aplikasi kami menerapkan counter access untuk memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya. Contohnya seperti user hanya bisa melihat ketersediaan parkir dan juga melaporkan kondisi parkir. Lalu jika admin itu bisa semua seperti mengelola data sistem, memantau laporan pengguna, dan melakukan pengelolaan informasi parkir. Lalu di sini ada buktinya, di mana RBAC via record role terapkan konsisten. Lalu membatasi hanya super admin, tidak bisa akses aksi ke akun sendiri atau mengubah super admin. Alasannya, tiap entitas terautentikasi hanya mengakses sumber daya sesuai perannya. Lanjut, apakah diterapkan fungsi untuk membangun catatan riwayat tindakan pengguna? Sistem menyediakan mekanisme pencatatan akses pengguna untuk memantau tindakan yang dilakukan oleh sistem. Aktivitas-aktivitas yang terjadi pada aplikasi itu dicatat oleh sistem sehingga dapat digunakan untuk keperluan pemantauan dan evaluasi apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan pada sistem. Lanjut, diterapkan bukti, log sistem menulis ke tabel sistem log. Lalu tabel parking history mencatat setiap event, tabel login item mencatat percobaan login. Jadi alasannya jejak aktivitas pengguna atau admin terekam untuk perawat audit. Persyaratan manajemen seni, apakah diterapkan season identifier untuk melacak perilaku pengguna dan mempertahankan status terautentikasi? Kayak diterapkan via token dan bukan QR. Bukti season identifier ini sama dengan token acak di tabel season dengan express underscore add atau season
_d sama dengan 7. Current user melacak status login dan memperbarui last_send, logout PHP menghapus token, dan alasan ini koreksi penting, kolom keterangan menyebut tidak ada login memakai QR code, padahal sistemnya nyata memakai login akun tambah token dan tidak ada QR code sama sekali. Oke, lanjut KB, persyaratan manajemen error dan exception. Apakah diterapkan perlindungan terhadap informasi error dan exception? Ya, diterapkan. Bukti error DB ditangani dan ditulisi ke error_load, pesan ke user generik, di config PHP, mencegah bocornya detail, registrasi, menangani error nomor 1002 dengan pesan ramah. Alasannya, informasi teknisi atau exception tidak diekspos ke pengguna. Lanjut, apakah lingkungan di mana software akan dideploy telah diidentifikasi dan dianalisis? Jadi lingkungan tempat software dijalankan telah diidentifikasi dan dianalisis agar sistem dapat bekerja dengan baik. Sistem monitoring parkir ini diimplementasikan pada area parkir yang dilengkapi dengan perangkat IoT seperti webcam dan mikrofon untuk mendeteksi kondisi parkir. Di sini kami membuatnya tidak terjun langsung ke lapangannya, tetapi kami buat miniatur parkiran. Contohnya di parkiran ITS. Sistem terhubung jaringan internet untuk mengirimkan data ke server. Lalu server kemudian memproses data menggunakan sistem yaitu computer vision dan menampilkan informasi ketersediaan parkir kepada pengguna melalui aplikasi. Ini diterapkan bukti admin mendokumentasikan arsitektur dan lingkungan deploy. Raspberry Pi 4, Logitech C270, YOLO V8, laptop XMPP, jaringan dan jaringan LAN, lengkap dengan langkah instalasi dan port. Alasannya lingkungan deploy telah diinvestasi dan dianalisis secara tertulis. Lanjut, apakah terdapat kebutuhan pengarsipan untuk mendukung kelangsungan bisnis untuk memenuhi persyarat peraturan? Sistem menyediakan penyimpanan data untuk mengarsipkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas parkir, seperti data status parkir dan laporan dari pengguna. Tersebut disimpan di database server sehingga dapat digunakan kembali untuk turun permasalahan sistem. Lanjut, sebagian diterapkan bukti. Data aktivitas diarsip di database dan dapat diekspor CSV. Alasannya, penyimpanan dan ekspor riwayat ada, tetapi belum ada kebijakan aturan pengarsipan formal. Lanjut, apakah diterapkan perlindungan anti pembajakan pada software yang akan dikomersialkan? Sistem dirancang untuk mencegah penggunaan aplikasi oleh pihak yang tidak berwenang dan membatasi akses sistem melalui server dan pengontrol hak asasi administrator. Selain itu, aplikasi hanya dapat digunakan melalui portal resmi yang terhubung dengan server sistem monitoring parkir. Lanjut, di sini belum diterapkan bukti. Ada sebatas lewat autentikasi dan role. Aplikasi dilayani dari server sendiri. Alasannya tidak ada mekanisme anti pembajakan atau lisensi di kode. Wajar karena sistem internal LAN dan tidak dikomersialkan atau kayak tidak dideploy di hosting. Jadi kami masih di internal lokal hosting sendiri. Persyaratan, urutan, dan waktu. Apakah terdapat perlindungan terhadap aktivitas rest condition? Di sini rest condition atau serangan time of check atau time of use TOC or TOU. Sebagian diterapkan. Bukti itu pada registrasi, pola cek, lalu insert diamankan constraint unit plus penanganan error 1062. Terus ada bukti lainnya, batas satu laporan aktif per user, berbasis cek lalu update. Alasannya, sebagian jaga constraint DB, tapi beberapa alur report verify atau update slot masih read dan write tanpa transaksi atau logging eksplisit. Masih ada celah rest condition atau talk pada beban bersamaan. Lanjut lagi memberi label pada data. Apakah terdapat pelabelan pada data sesuai aspek CIA? Belum. Buktinya tidak ada mekanisme karena pelabelan atau klasifikasi data CIA di source code, yaitu alasannya mengelompokkan CIA baru bersifat konseptual di dokumen, dan sistem menerapkan kontrol CIA
tetapi tanpa label data eksplisit. Kayak kepemilikan data dan peran pada data, apakah pemilik data sudah teridentifikasi, dan apakah pemilik data sudah menjalankan perannya dalam mengelola data. Buktinya ini peran atau memiliki pengelolaan data tercermin dari role seperti admin. Alasannya karena kepemilikan data secara teknis diwakil hak akses admin, namun tidak ada atribut data owner eksplisit, lebih ke definisi peran organisasi. Lanjut, apakah terdapat prosedur dan praktik data life cycle management? Sistem menerapkan pengelolaan siklus hidup data mulai dari pengambilan data oleh kamera IoT di area parkir, kemudian data dikirim ke server untuk diproses menggunakan sistem computer vision. Lanjut, sebagian diterapkan bukti, siklus data terlihat, di-capture oleh webcam, lalu diproses dan disimpan, lalu akan ditampilkan di tampilan pengguna. Lalu di situ ada laporan penggantung, auto-absisi bilang luasa, alasannya sebagian tahap life cycle otomatis diterapkan, tapi belum ada kebijakan retensi atau pemusnahan menyeluruh untuk story. Lanjut, pertanyaan pertama, apakah terdapat pedoman yang mengatur implementasi privasi pada data? Kedua, apakah kontrol privasi sudah diterapkan sesuai kenyataan? Jawabannya, sistem menerapkan perlindungan privasi data dengan memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem hanya digunakan untuk keperluan operasional monitoring parkir. Akses terhadap data dibatasi hanya kepada pihak yang berwenang, seperti administrator, sehingga data tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Sebagian diterapkan bukti, akses data dibatasi, minimal email dan nomor telepon opsional, nama disanitasi, alasannya prinsip memindahkan data dan batasi akses diterapkan. Namun tidak ada dokumen penjelasan privasi atau konsen eksplisit recorded. Mencakup use case dan misuse case. Catatan satu saat ini adalah perlu dokumen untuk melengkapi artefak diagram di repository. Namun, secara alur, fungsional, dan keamanan, seluruh resiko sudah tercermin dan dimitigasi dalam kode program. Untuk use case, skenario interaksi utamanya yaitu login, scan QR code, melihat ketersediaan parkir, hingga verifikasi laporan sudah diimplementasikan pada endpoint API terkait. Untuk misuse case, skenario potensi penyalahgunaan telah dimitigasi langsung di dalam kode, karena pencegahan laporan palsu dibatasi maksimum 1 laporan per user dan wajib diverifikasi admin, serta akses tanpa izin dicegah menggunakan quick firewall. Untuk next kita ke mitigasi resiko. Untuk mitigasi resiko ini saat ini tercatat sebagian secara teknis, opsi strategis, dan pengkategorian kontrol mitigasi sudah nyata diterapkan dalam kode program dan diringkas pada dokumen keamanan.md. Namun untuk poin analisis biaya manfaat serta penentuan resiko residualnya belum terdokumentasi secara formal di repository. Terima kasih. Pada luaran 1, bagian saya itu berfokus pada ketersediaan sistem dan berisiko untuk perlindungan dari penghancuran perangkat lunak atau data. Akses pengelolaan dibatasi pada administrator dan akun database aplikasi tidak diberi hard drop atau alter. Pada penilaian risiko, unsur karakteristik sistem ancaman, kerentanan, dan analisis kontrol sudah tercermin dalam README MD, bisa dilihat di file GitHub atau di drive kami, dan keamanan MD. Kesimpulannya adalah sebagian, sebab belum ada artefak penilaian risiko formal yang memuat skala kemungkinan dampak, tingkat risiko, dan keputusan penanganannya. Bisa dilihat di file Excel kami ini, ada bukti-bukti kode dan lain-lain untuk luaran 1. Dan ada juga yang, karena saya bilang sebagian tadi, ada juga yang tidak memiliki bukti atau tidak kami terapkan ya. Jadi kita akan gulir ke luaran 2. Oke. Luaran 2 kami bisa dilihat di sini
masih banyak yang belum diimplementasikan juga. Kontribusi saya itu mencakup desain kerahasiaan dan integritas dari sisi kerahasiaan data utama Spark berupa status slot kosong atau terisi dan laporan parkir, sehingga belum dikategorikan sebagai data rahasia. Sistem juga masih berjalan pada jaringan lokal, karena itu inskripsi khusus algoritma seperti AES, pengelolaan ukuran kunci, manajemen kunci, dan masking belum diterapkan ke depan. Kontrol tersebut tetap perlu dipertimbangkan apabila sistem dipublikasikan menggunakan jaringan terbuka atau mulai mengolah data yang lebih sensitif. Jadi di luaran dua ini, kerahasiaan masih dominan sebagai rencana penguatan, sedangkan kontrol integritas dasar sudah diterapkan, tetapi dokumentasi dan pengujiannya masih perlu diselesaikan. Sekarang kita bisa lihat di 21.3 masih ada yang belum diterapkan, tapi yang sudah diterapkan kami perlihatkan juga buktinya seperti ini. Ini bisa dilihat desain antarmukanya dan lain-lain. Oke, untuk 2.1.3 desain ketersediaan replikasi belum diterapkan, masih satu database MySQL failover, sudah ada 2 sumber data, deteksi kamera dan laporan user manual. Untuk desain autentikasi belum diterapkan, direncanakan pakai login email password untuk batasi akses fitur lapor, lihat data parkir, validasi hanya ke user terdaftar. Lanjut ke desain autentikasi, apakah sudah terdapat desain untuk fungsi autentikasi? Oke, saat login, sistem memverifikasi password dan memastikan akun aktif sebelum pengguna dapat masuk atau login ke PHP. Oke, selanjutnya pada desain otorisasi, kami membatasi hak akses menggunakan tabel user dan akses control list. Hak akses dipetakan jelas lewat matriks dan kapabilitas. Contohnya, user hanya bisa membuat laporan, sedangkan admin bisa memvalidasinya dan memonitor datanya. Untuk desain akuntabilitas, sistem sudah mendukung audit trail, aktivitas seperti laporan user, validasi admin, dan perubahan status parkir otomatis catat di tabel history dan waktu dan sumber datanya. Oke, sekian. Oke, bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu PHP untuk server, JavaScript untuk tampilan web, Python untuk perangkat Raspberry-nya tuh. Oke, untuk tipe data primitif atau built-in-nya sudah diterapkan. Salah satu bukti itu terdapat pada tabel parking history yang menggunakan tipe data integer, varchar, enum, float, dan datetime. Untuk tipe data yang ditentukan oleh pemrograman user defined data type belum diterapkan pada aplikasi kami karena menggunakan pendekatan PHP prosedural sehingga tidak mendefinisikan user defined seperti kelas atau struct. Selanjutnya, nilai dan operasi yang diizinkan, set of values and permissible operation. Di sini buktinya itu pada tabel
status slot, dan status laporan menggunakan data enum sehingga hanya menerima nilai yang telah ditentukan, dan hal ini juga membatasi nilai yang diperbolehkan. Keamanan database, polystation tidak diterapkan, cukup jaga konsistensi lewat relasi slot parkir dan riwayat status. Satu slot cuma satu status aktif. Enkripsi database hanya password yang di enkripsi by crypt, tidak disimpan plain text. Normalisasi sudah diterapkan, tabel dipisah per kelas, user, laporan user, slot parkir untuk hindari redundansi. Untuk desain antarmuka, pertanyaannya apakah sudah terdapat desain antarmuka pada hal berikut? Sudah. Jadi pada aplikasi kami berikut adalah contoh antarmuka halaman utama. Lanjut antarmuka pengguna. Di sini yang bakal tampilkan pada user pengguna, yaitu di situ ada terlihat ya kayak slot parkirnya gitu. Dan juga di situ bisa ngelaporin. Misalnya di sini tuh kosong ataupun terisi. Itu ada antarmuka pemrograman aplikasi. Sistem menyediakan API sebagai antarmuka komunikasi antar perangkat IoT dengan server dengan mengirimkan data deteksi parkir dan gambar area parkir. Lanjut ada antarmuka manajemen keamanan. Sini sistem menyediakan antarmuka manajemen keamanan bagi admin untuk melakukan validasi laporan melalui validasi serta mengolah data parkir dan slot parkir. Lanjut antarmuka out of bound. Di sini kami tidak terapkan pada aplikasi kami, soalnya tidak ada antarmuka terpisah di luar jalur utama. Seluruh antarmuka termasuk notifikasi berjalan melalui aplikasi web. Lanjut ada antarmuka log. Di sini kami buat fungsional itu riwayat status, yang dimana kerjanya itu untuk mencatat setiap perubahan status lupa berdasarkan sumber data. Interkonektivitas. Apakah sudah terdapat desain interkonektivitas pada server? Interkoneksi Raspberry Pi mengirim hasil deteksi ke server melalui HTTP post atau spark_pip. Kita lanjut ke hulu dan hilir. Buktinya alur data dari hulu ke hilir, Raspberry Pi sumber, server dan database, dashboard, web atau pengguna akhir. Kita lanjut luaran 3. Masih banyak juga yang belum diterapkan ya, atau yang tidak kami terapkan pada luaran 3 ini. Untuk bagian saya sendiri itu membahas tentang identifikasi kerentanan dan praktik secure coding. Tim ini belum menggunakan basis data kerentanan resmi seperti OWASP atau 10 atau CWS secara formal. Walaupun begitu, pengembangan sudah menerapkan kontrol dasar berupa validasi input, kontrol akses, dan penyimpanan password yang di-hash. Kesimpulannya bagian saya pada luaran 3 ini adalah praktik dasarnya sudah ada, tapi proses identifikasi kerentanan, pencatatan temuan, dan pemetaan terhadap standar masih perlu dibuat lebih sistematis. Oke, untuk keamanan database, polystation tidak diterapkan, cukup jaga konsistensi lewat relasi slot parkir dan riwayat status. Satu slot cuma punya satu status aktif. Untuk inskripsi database hanya password yang diinskripsi, background hashing tidak disimpan di plain text. Normalisasi itu sudah diterapkan, tabel dipisah per kelas, user, laporan user, slot parkir buat hindari redundansi data. Untuk desain ketersediaan, replikasi itu belum diterapkan, masih satu database MySQL tanpa replikasi. Failover sudah ada, 2 sumber data deteksi kamera, laporan user manual. Kalau satu gagal, sistem bisa tetap jalan. Untuk skalabilitas sudah dirancang skalabel, nambah kamera atau slot pengguna tanpa ganggu performa. Oke, lanjut pengujian oleh pengembang atau developer testing. Apakah pengembang sudah melakukan pengujian, melakukan tool dan teknik pengujian yang sistematis sudah dilakukan secara manual? Rincian jenis pengujian ada pada subpoin di bawah. Yang pertama ada pengujian unit yang dilakukan manual. Fungsi-fungsi penting dicoba satu persatu untuk memastikan hasilnya sesuai harapan. Yang kedua ada pengujian integrasi.
yang dilakukan manual antar fitur diuji ketika digabungkan agar dapat bekerja selaras. Pengujian regresi dilakukan secara sederhana setelah perubahan. Fitur lama dicek ulang agar tidak ikut rusak. Pada pengujian software, pengujian keseluruhan sistem sebelum digunakan dilakukan secara manual. Sistem diuji secara keseluruhan sebelum dianggap siap digunakan. Aset utama yang dilindungi meliputi data pengguna, data laporan parkir, status slot parkir, data kebenaran, dan service admin. Nanti software sistem mencakup aplikasi API backend, database service untuk mengangkat aktiviti yang terhubung ke jaringan. Itu di luaran 3 ya. Lalu mengamankan akses fisik ke software yang membangun kode. Pertanyaannya, apakah akses fisik ke software yang membangun kode sudah diamankan? Jadi akses aplikasi kami itu dibatasi. Hanya anggota tim saja yang bisa mengembangkannya. Belum dibuka untuk umum atau kayak di deploy atau custom gitu. Lanjut, menggunakan akses control list. Apakah digunakan akses untuk mencegah akses pengguna yang tidak sah? Akses dibatasi berdasarkan peran melalui fungsi. Tiap halaman atau akses penting hanya bisa diakses jika pengguna sesuai. Oke, untuk luaran 3 di sini kita menggunakan software dalam pengembangan sistem kami. Saat ini ada 3 poin yang statusnya belum selesai. Yang pertama ada version control. Kami belum memakai alat seperti Git buat pengelolaan versi kode, masih dilakukan secara manual lewat salinan bekas. Terus untuk kedua, build automation. Di sini proses penyiapan atau build aplikasi juga masih diproses manual. Juga untuk code signingnya, tanda tangan kode digitalnya belum diterapkan karena aplikasi belum didistribusikan secara publik. Oke, masuk ke tahap pengujian pasca pengembangan, khususnya untuk dynamic code analysis. Jadi saat ini statusnya belum selesai karena baru akan kami lakukan kemarin di akhir fase pengembangan. Pengujian dinamis ini direncanakannya untuk memastikan seluruh fitur utama seperti deteksi parkir yang berbasis kamera, pengiriman data IoT, validasi input, hingga kontrol akses dapat berjalan dengan lancar tanpa error. Dan itu juga kami akan mengecek kelancaran komunikasi data antara kamera, server, dan aplikasi pengguna. Oke, next. Oke, masuk ke tahap pengujian pasca pengembangan, khususnya untuk dynamic code analysis. Jadi saat ini statusnya belum selesai karena baru akan kami lakukan kemarin di akhir fase pengembangan. Pengujian dinamis ini direncanakannya untuk memastikan seluruh fitur utama seperti deteksi parkir yang berbasis kamera, pengiriman data IoT, validasi input, hingga kontrol akses dapat berjalan dengan lancar tanpa error. Dan itu juga kami akan mengecek kelancaran komunikasi data antara kamera, server, dan aplikasi pengguna. Aplikasi belum diterapkan, masih satu database MySQL file loper, sudah ada 2 sumber data, deteksi kamera dan laporan user manual. Untuk desain autentikasi belum diterapkan, direncanakan pakai login email, password untuk batasi akses fitur lapor, lihat data parkir, validasi hanya ke user terdaftar. Untuk keamanan database, Polystation tidak diterapkan, cukup jaga konsistensi lewat relasi slot parkir dan riwayat status. Satu slot cuma satu status aktif. Enkripsi database hanya password yang di enkripsi by crypt, tidak disimpan plain text. Normalisasi sudah diterapkan, tabel dipisah per kelas, user, laporan user, slot parkir untuk hindari redundansi. Pada pengujian black box, kami mencoba langsung semua fitur-fitur seperti login, daftar akun, terus halaman beranda, masuk ke halaman beranda, terus ke peta, terus lapor dan riwayat sampai ke
menu tentang aplikasi tersebut. Dan semuanya berjalan sesuai fungsi dari sisi pengguna. Buktinya ini. Untuk pengujian validasi kriptografi, saat ini pengujian formalnya memang belum dilakukan, namun mekanisme dan kontrol kriptografinya sudah kami sediakan di dalam sistem. Nanti fokus untuk pengecekan akan diarahkan pada menggunakan protokol HTTPS di jalur web, plus autentikasi login, serta keamanan penyimpanan data. Keamanan data pengguna ini kami akan pastikan terjaga karena password sudah diverifikasi dan disimpan aman menggunakan hashing bcrypt. Pengujian validasi input, kami menerapkannya, buktinya dibuat di daftar akun dan juga login. Di sini kami sengaja mengosongkan password dan muncul kayak peringatan bahwa pengguna harus mengisi kolom tersebut. Jika tidak mengisinya, maka dia tidak akan mendaftar ataupun login. Luaran 4 masih banyak juga yang belum diimplementasikan, seperti pada 4.11 itu belum dilakukan ya, jadi tidak ada buktinya yang ini. Nah, pada luaran 4 ini bagian saya itu terletak pada rencana pengujian serangan scripting dan eskalasi hak istimewa. Untuk serangan scripting atau XSS, pengujian formal belum dilakukan. Namun, kontrol teknisnya sudah tersedia melalui pembersihan input dengan strip teks, kebijakan konten security policy, dan lain-lain. Untuk eskalasi istimewa, pengujian perlu memastikan pengguna biasa tidak dapat membuka halaman administrator atau mengubah data yang bukan haknya. Kontrol yang tersedia adalah fungsi require pada konflik PHP yang membatasi aksi berdasarkan peran. Statusnya masih belum selesai karena kontrol tersebut perlu dibuktikan melalui skenario uji positif dan negatif, kemudian hasilnya dicatat. Oke, keempat, pengujian untuk kontrol NIR penyangkalan atau non-repudiation belum diuji formal, namun kontrol NIR penyangkalan sudah tersedia. Aktivitas penting dicatat oleh log system ke tabel sistem logs config PHP. Lanjut, pengujian untuk kontrol spoofing belum dilakukan. Pengujian anti-spoofing direncanakan. Kontrol terkait sudah ada berupa autentikasi tokenisasi dan pembatasan percobaan login. Lanjut, pengujian untuk kontrol error dan exception handling belum dilakukan. Pengujian pengenalan error direncanakan. Sistem sudah menampilkan pesan error yang otomatis tanpa membacakan detail teknis. Lanjut, pengujian untuk kontrol belum diuji formal, tapi namun kontrol anti eskalasi akses sudah tersedia. Baik, kalau berbatas tipe asli sesuai peran pengguna. Lanjut, luaran 4, apakah terdapat kebijakan untuk penerimaan dan pecahan risiko? Belum ada sih kebijakan penerimaan dan pecahan risiko dirancangkan pada tahap penerimaan. Lanjut, Ujian ketahanan atau stress testing belum dilakukan. Stress testing atau uji ketahanan beban direncanakan pada tahap pengujian. Kriteria penyelesaian, apakah terdapat kriteria penyelesaian untuk fungsionalitas dan keamanan software dengan milestone yang jelas? Buktinya belum ada. Kriteria penyelesaian akan ditetapkan pada tahap penerimaan sebelum sistem dirilis. Oke, masuk ke poin persetujuan untuk deployment atau rilis. Saat ini statusnya belum selesai karena alur persetujuan rilis ini di tim pengembangan dan manajer proyek akan memeriksa seluruh hasil pengujian, dokumentasi, serta fungsi pada utama sistem. Jika semua hasil evaluasi sudah selesai, barulah persetujuan itu diberikan agar sistem bisa masuk ke tahap deployment. 4, apakah terdapat kebijakan untuk penerimaan dan pecahan risiko? Belum ada sih kebijakan penerimaan dan pecahan risiko dirancangkan pada tahap penerimaan. Lanjut, Bisa kita lihat di luaran 5. Kebanyakan di luaran 5 ini masih belum ya, karena kami tidak sampai tahap ke software, kami belum selesai ke tahap final. Jadi cuma di local server saja, jadi untuk keamanannya masih sebatas
data tidak bocor ke lokal server lain. Jadi untuk di luaran 5 ini, kontribusi saya mencakup dokumentasi software dan konfigurasi lingkungan. Dokumentasi instalasi dan konfigurasi keamanan sudah tersedia sebagian dalam keamanan.md. Akan tetapi dokumentasi perancangan dan panduan penggunaan belum lengkap. Seperti yang saya sebutkan tadi. Lanjut kita ke luaran 6. Pada luaran 6 ini saya membahas 3 hal. Pertama, identifikasi jenis insiden cyber. Kategori yang perlu ditangani mencakup brute force login, akses administrator tanpa otorisasi, perubahan data parkir tanpa izin, kegagalan autentikasi, malware pada server, gangguan MQTT, kegagalan deteksi AI-nya. Kami memakai AI YOLO V8N ya. Dan serangan DOS. Yang kedua, penentuan solusi seharusnya dimulai dari root cause analysis. Solusi dipilih berdasarkan risiko, dampak, dan efektivitas, misalnya patch keamanan, pembuatan library, dan lain-lain. Ketiga, manajemen patch dan kerentanan. Bukti yang sudah ada adalah dokumentasi perbaikan keamanan pada keamanan.md dan migration security SQL. Namun pemantauan berkala untuk PHP, MySQL, sistem operasi library, dan broker MQTT belum diformalkan. Apakah dilakukan review pada akhir setiap tahap untuk memastikan bahwa software berfungsi seperti yang diharapkan dan memenuhi spesifikasi bisnis yang diharapkan? Di sini belum ada review formal pada tiap akhir tahap direncanakan. Kita lanjut ke pengujian. Apakah sudah dilakukan pengujian untuk memastikan persyaratan sudah dipenuhi dan menentukan penyimpangan yang diharapkan dengan melakukan hal berikut? Yang pertama, pengujian deteksi kesalahan, pengujian penerimaan, dan pengujian pihak independen. Buktinya belum ada. Rangkaian pengujian atau deteksi kesalahan penerimaan dan pihak independen akan direncanakan pada tahap pengujian. Untuk di tabel ini, sistem Frag nantinya akan melewati proses sertifikasi, evaluasi keamanan, atau assurance evaluation sebelum dipakai secara resmi atau production. Untuk evaluasi ini mengecek 4 hal utama plus 1 poin tambahan. Untuk hak akses dan profil pengguna, ini memastikan setiap user, admin, petugas, dan lain-lain hanya bisa akses fitur sesuai perannya, role based access, supaya tidak disalahgunakan. Untuk sensitivitas data dan pengendalinya, memastikan data penting, data user, data parkir dilindungi lewat autentikasi dan pembatasan akses, jaga kerahasiaan dan keutuhan data. Untuk konfigurasi software, server, jaringan, memastikan semua komponen, server database, jaringan, perangkat pendukung dikonfigurasi dengan benar, tidak ada celah karena salah setting. Untuk interkoneksivitas dan ketergantungan antar komponen, ini memastikan semua bagian sistem, aplikasi web, database Raspberry Pi, model YOLO V8N untuk deteksi kendaraan bisa saling terhubung dengan dan bekerja sama dengan lancar tanpa gangguan. Untuk mode keamanan operasional, memastikan saat sistem berjalan ada pengelolaan hak akses, pencatatan log aktivitas, dan pemantauan keamanan agar sistem tetap aman selama dipakai. Untuk ini kita masuk ke tahap mendapatkan akreditasi atau persetujuan formal. Saat ini juga statusnya masih belum selesai karena pengajuan akreditasi formal ini baru direncanakan setelah seluruh proses pengujian selesai dilakukan. Nantinya setelah evaluasi rampung, sistem Spark akan diajukan kepada pihak berwenang atau stakeholder. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh persetujuan resmi penggunaan software agar implementasinya berjalan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sekian. Pertanyaannya, apakah dilakukan hardening sistem aplikasi host dengan menggunakan baseline, update, dan patch? Pertanyaan kedua, apakah dilakukan hardening pada software dengan pengaturan konfigurasi dan perancangan software agar aman secara default?
Jawabannya, sebagian sudah diterapkan pada software. Dari keamanan dan GSP, akun database berat terbatas dan konfigurasi aman secara default. Ada nih sistem operasi. Manajemen rilis, apakah terdapat mekanisme untuk memastikan rilis software dengan benar ke dalam lingkungan operasional? Belum ada. Prosedur manajemen rilis atau pencatatan versi dan persetujuan akan direncanakan. Apakah Power on Self-Test POS atau POS sudah dijalankan setelah instalasi software? Power on Self-Test belum diterapkan karena aplikasi kami belum memiliki mekanisme startup otomatis yang melakukan pemeriksaan kondisi seluruh komponen sistem. Setelah instalasi, sistem dijalankan secara manual dan pengecekan dilakukan sesuai kebutuhan selama proses pengujian. Masuk ke bagian pengaman operasional software. Di sini ada 5 poinnya, 5 poin utama. Di sini untuk kontrol detektif, di sini sudah tersedia pencatatan log, aktivitas sistem, dan percobaan login untuk dasar investigasi insiden. Untuk kedua, ada kontrol preventif. Di sini juga sudah diterapkan melalui autentikasi berbasis peran, role-based, validasi input, dan enkripsi HTTPS. Untuk ketiga, ada kontrol pencegahan. Di sini sebagian sudah ada, seperti kebijakan minimal 8 karakter password dan pembatasan login. Sedangkan pembaruan komponen berkala sedang direncanakan. Untuk keempat, ada kontrol korektif. Di sini jika ditemukan bug, perbaikan kode dan pemasukan patch langsung dilakukan secara dicatat pada log system. Yang terakhir, ada kontrol kompensasi. Untuk keterbatasan infrastruktur, pemantauan log sudah berjalan sementara penggunaan VPN dan whitelist IP admin masuk dalam rencana. Oke, next. Pemantauan berkelanjutan, apakah terdapat pemantauan berkelanjutan terhadap sistem, software, atau proses? Sebagian tersedia panel log system pada dashboard admin menampilkan aktivitas sistem dari tabel sistem underscore logs. Kedua, apakah terdapat metrik terkait yang mengukur kinerja aktual dan operasional pemantauan? Oke, sebagian metrik login berhasil atau gagal terekam atau sistem underscore logs dan login underscore attempts, dashboard metrik server, CPU, RAM, uptime yang direncanakan. Apakah audit terhadap catatan dan aktivitas software sudah dilakukan secara berkala? Audit difokuskan pada tabel sistem logs, keamanan akun dijaga melalui hashing password, report statement, validasi input, dan kontrol akses berbasis peran. Oke, untuk menentukan event, alert, dan insiden cyber. Yang pertama, event, seluruh aktivitas yang tercatat di sistem login, aplikasi, server, database, broker, MQTT, perangkat IoT, termasuk aktivitas normal maupun mencurigakan. Contohnya pengiriman data parkir dari Raspberry Pi, deteksi kendaraan oleh YOLO V8M, perubahan data oleh admin. Yang kedua, alert, peringatan otomatis saat event menunjukkan potensi gangguan, misalnya percobaan login, gagal berulang, penggunaan CPU atau koneksi broker MQTT yang tidak wajar. Alert menjadi sinyal bagi admin untuk memeriksa lebih lanjut sebelum berkembang jadi insiden. Insiden cyber, kondisi ketika keamanan sistem benar-benar terganggu. Kerahasiaan integritas atau ketersediaan data seperti akses ilegal, manipulasi data parkir, malware, atau kebocoran data. Setiap insiden dicatat dan ditangani sesuai prosedur pemulihan yang terstruktur. 3 hal. Pertama, identifikasi jenis insiden cyber. Kategori yang perlu ditangani mencakup brute force login, akses administrator tanpa otorisasi, perubahan data parkir tanpa izin, kegagalan autentikasi, malware pada server, gangguan MQTT, kegagalan deteksi AI-nya. Kami memakai AI YOLO V8N ya, dan serangan DOS. Yang kedua, penentuan solusi seharusnya dimulai dari root cause analysis. Solusi dipilih berdasarkan risiko, dampak, dan efektivitas, misalnya patch keamanan, pembuatan library, dan lain-lain.
Ketiga, manajemen patch dan kerentanan. Bukti yang sudah ada adalah dokumentasi perbaikan keamanan pada keamanan.md dan migration security SQL. Namun pemantauan berkala untuk PHP, MySQL, sistem operasi library, dan broker MQTT belum diformalkan. Itu dia ketiga poin dari luaran 6 saya. Karena kami belum memakai MQTT server, jadi ini masih berbasis local server yang memakai XAMPP dan juga phpMyAdmin. Jadi memang masih banyak yang belum ada proses. Oke. Sebagai kesimpulannya, kontribusi saya menunjukkan bahwa Spark sudah memiliki sejumlah kontur teknis dasar, terutama autentikasi, pembatasan peran, hashing password, validasi input, private statement, pencatatan percobaan login, serta dokumentasi perbaikan keamanan. Di sisi lain, banyak status masih belum selesai atau sebagian karena prosedur formal pengujian struktur, bukti operasional, dan dokumentasi audit belum lengkap. Prioritas tindak lanjutnya adalah membuat penilaian risiko formal, prosedur backup, pengujian XSS, dan eskalasi hak akses. Checklist kesesuaian lingkungan, prosedur responses, insiden, change request, serta proses manajemen patch yang berkala. Kita masuk ke proses tanggap insiden cyber. Saat ini statusnya belum selesai karena prosedur formal baru direncanakan. Namun, sebagian langkah penanganan sudah siap diterapkan. Jika terjadi gangguan keamanan, administrator akan langsung mengisolasi komponen terdampak dan menganalisis jejak digital pada tabel sistem log. Kemudian dilakukan lewat patch keamanan atau backup database setelah sistem normal. Pengujian ulang akan dijalankan seluruh prosesnya didokumentasikan sebagai bahan evaluasi. Oke, next. Yaitu manajemen permasalahan, misalnya pemberitahuan insiden siber. Pertanyaannya, apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang pemberitahuan? Untuk analisis akar penyebab atau root cause analysis, apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang analisis akar penyebab atau root cause analysis dari permasalahan? Selain digunakan untuk menentukan penyebab utama insiden, hasil root cause analysis juga dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan langkah pencegahan agar permasalahan yang sama tidak kembali terjadi pada masa operasional berikutnya. Dengan demikian, proses pemeliharaan tidak hanya berfokus pada perbaikan, tetapi juga pada peningkatan kendala sistem secara berkelanjutan. Yang untuk ini belum ada prosedur formal direncanakan. Oke, lanjut ke permintaan perubahan. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang permintaan perubahan terkait permasalahan? Belum ada prosedur formal dan akan direncanakan. Di poin menerapkan solusi, di sini dari permasalahan sistem. Saat ini statusnya belum selesai secara formal, namun backup database sudah selalu kami siapkan. Sebelum adanya perubahan diterapkan. Nantinya setelah solusi disetujui, tim Spark akan melakukan perbaikan mulai dari pemasangan patch keamanan, update library, hingga perbaikan konfigurasi server dan IoT. Setelah itu, pengujian ulang wajib dijalankan untuk memastikan semua fungsi normal, lalu didokumentasikan ke dalam laporan perubahan sebagai bukti pemeliharaan. Oke, next. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang pelaporan permasalahan yang bertujuan memantau penerapan solusi? Sebagian pemantauan dilakukan via sistem log. Laporan pemeliharaan formal sedang direncanakan. Baik, lanjut ke luaran 6, yaitu manajemen permasalahan, misalnya pemberitahuan insiden siber. Pertanyaannya, apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang pemberitahuan? Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang kriteria penghapusan software atau sunset kriteria? Dan belum ada juga prosedur formalnya dan akan direncanakan juga. Kita masuk di proses penghapusan. Eh, di sini statusnya juga belum selesai karena prosedur formal baru direncanakan. Alur yang disiapin nanti akan berjalan secara bertahap, mulai dari pencadangan data, penghentian layanan terkait, pencabutan hak akses, hingga uninstall dari sistem operasional. Oke, sekian.